Dalail Hayrat. Assalamualaikum, gimana kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe saya doakan semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Dan semoga dengan salawat yang kita panjatkan menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dalil khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat diibaratkan tiang atau kolom pada suatu bangunan. Di saat tiang tersebut ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Begitu juga dengan salat. Di saat kita sebagai umat muslim sudah tidak lagi menunaikan ibadah sholat, maka ambruk pula agama yang ada pada diri kita. Kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Ini adalah jari tangan kita. Ada 5. Kita anggap ini adalah rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji. Sedangkan botol sebelah sini, ini adalah kita sebagai kaum muslimin. Sekarang, mari kita genggam botol ini. Apa yang terjadi? Pegangannya begitu kuat. Di saat kita sebagai kaum muslimin menunaikan atau melaksanakan semua rukun Islam, maka kita akan terjaga dengan sangat kuat oleh rukun Islam tersebut. Sekarang, mari kita lepas jari kita, yaitu jari kelingking. Kita lepas. Apa yang terjadi? Ternyata genggamannya masih begitu kuat. Di saat kita umat muslim tidak bisa menunaikan ibadah haji, jari tangan ini masih begitu kuat untuk menggenggam. Agama kita masih kuat menggenggam kita, karena sejatinya tidak semua kaum muslimin punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang kita lepas lagi satu jari kita, yaitu jari manis. Ini seperti ini. Tinggal 3 jari yang masih menggenggamnya. Saya rasa genggamannya masih sangat kuat. Di saat kita umat Islam tidak menunaikan ibadah haji dan tidak berpuasa, agama yang kita bawa masih kuat menggenggam. Karena ada beberapa orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang yang sakit parah, lansia dan sebagainya. Sekarang kita lepas lagi satu jari kita, yaitu jari tengah. Genggamannya sudah mulai melemah, tapi jari kita masih cukup kuat untuk menggenggamnya. Di saat kita, umat muslim, tidak menunaikan ibadah haji, tidak berpuasa, tidak berzakat, agama kita masih bisa menggenggam kita, walaupun sudah sedikit melemah kekuatannya. Karena memang ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang sangat miskin sekali. Sekarang tersisa dua jari yang menggenggam, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Tinggal sholat sama syahadat. Sekarang kita lepaskan. Kita lepas satu jari kita, yaitu jari telunjuk. Apa yang terjadi? Botolnya terjatuh. Di saat kita umat muslim tidak menunaikan ibadah sholat, maka ambruklah agama kita. Karena sejatinya syahadat saja tidak mampu berdiri sendiri tanpa ditemani oleh ibadah sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib dalam agama Islam. Setiap muslim yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita diwajibkan untuk menunaikan dalam keadaan apapun. Mau sehat, mau sakit ringan, mau sakit sedang, mau sakit parah, kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat tersebut. Tapi di masa sekarang ini, begitu banyak orang yang lalai untuk menunaikan ibadah sholat, bahkan sampai berani untuk meninggalkannya atau tidak menunaikannya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang lalai
menunaikan ibadah sholat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, seperti yang disampaikan pada surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, allazina hum an sholatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surah ini dijelaskan bahwa orang yang lalai dalam menunaikan ibadah sholatnya saja bisa celaka. Lalu bagaimana dengan orang yang sampai sekarang, sampai saat ini belum pernah menunaikan ibadah sholat sama sekali? Kelak mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka khusus yang namanya adalah neraka Shaqor, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qalu lam naku minal musallain. Mereka para penghuni neraka Shaqor menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Neraka Shaqor adalah neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Neraka Shaqor memiliki dasar yang sangat dalam. Al-Quran mendefinisikannya sebagai neraka yang panasnya sangat membakar, sehingga kulit penghuninya menjadi hangus. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari neraka Shaqor tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dalil Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah selesai menonton video kita, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Yang subscribe saya doakan semoga masuk surga, amin ya rabbal alamin.